Assalamualaikum. See, we work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? We don't need more. I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Perkenalkan, saya Mira Guswinti, Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan meresensi buku dalam rangka mata kuliah Ilmu Hadis. Bisa kita lihat bersama, judul buku ini adalah Ilmu Hadis. Penulisnya Profesor Dr. Haji Munzir Suparta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Di mana kota terbitnya adalah di Depok, tahun terbit pada 2019. Terdiri dari 261 halaman. Penulis merupakan seorang guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana menempuh pendidikan S1 dan S2 di IAIN Jakarta dan S3 juga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penghargaan yang beliau raih banyak sekali, 3 di antaranya pada tahun 2003, yaitu Participate with Outstanding Success in the 50 Hours Workshop, Universität Leipzig, Jerman, dan pada tahun 2004 Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Pada tahun 2015 yaitu Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintahan Republik Indonesia kepada para pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Resensi yang telah saya lakukan pada buku ini menjelaskan hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Dalam hal ini dijelaskan pada buku bahwasanya yang dikatakan hadis adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang diemban oleh Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Unsur-unsur pokok hadis yang harus dimiliki adalah sanad, matan, dan rawi. Di tengah-tengah gencarnya pembuatan hadis palsu, ulama hadis menyusun berbagai kaidah penelitian hadis. Lebih rincinya, langkah-langkah yang ditempuh pertama adalah meneliti sistem penyandaran hadis. Para sahabat dan tabi'in tidak sembarangan mengambil hadis dari seseorang. Mereka meneliti dengan saksama proses penukilan dan periwayatan hadis. Kemudian yang kedua, memilih perawi-perawi hadis yang terpercaya. Para ulama menanyakan hadis-hadis yang dipandang kabur atau tidak jelas asal-usulnya kepada para sahabat, tabi'in, dan pihak-pihak yang menekuni bidang ini. Mereka tidak sembarangan untuk meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga, studi kritik rawi yang tampaknya lebih dikonsentrasikan pada sifat kejujuran atau kebohongannya. Keempat, yaitu menyusun kaidah umum untuk meneliti hadis tersebut. Misalnya, dengan mengetahui batasan-batasan hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis bukanlah teks suci sebagaimana seperti Al-Quran, namun hadis selalu menjadikan rujukan kedua setelah Al-Quran, menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keislaman. Buku ilmu hadis ini sangat rekomendasi sekali untuk dijadikan acuan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, penulis, dan peminat studi keislaman. Menjadi kelebihannya, buku ini sangat bagus untuk mendapatkan pengertian yang jernih mengenai eksistensi hadis. Buku ini secara sistematis, tahap demi tahap,
menjelaskan mengenai pengertian ilmu hadis, bentuk-bentuknya, kedudukan dan fungsi, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, serta proses penerimaan dan periwayatan hadis. Namun, perspektif saya memiliki kekurangan pada halaman daftar istilah, di mana istilahnya diletakkan pada hampir akhir halaman. Padahal alangkah baiknya istilah tersebut saran saya pada posisi halaman yang sedang dibahas, seperti pada footnote, agar memudahkan pembaca memahami istilah baru yang muncul ketika membaca. Baiklah, demikianlah resensi saya mengenai buku ilmu hadis. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun tingkah laku yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun anta tasdad jamalan